Di ayat ke-8 ini yang terkait dengan ketakutannya orang Yahudi tentang kematian. Apa di ayat ke-8? Kata Allah, Muhammad, katakan kepada mereka, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan Muhammad, innal mauta, bahwa sesungguhnya kematian yang kamu menghindar, alladzi tafirruna minhu, kita semua berani sama kematian. Pasti kita takut ya sama namanya mati. Saya tahu kenapa kita takut mati. Karena logika kita, pandangan ilmu kita itu mengatakan bahwa dunia ini enak. Kita bisa makan, kita bisa berjalan-jalan, kita bisa kawin, kita bisa kesana kesini menikmati kenikmatan dunia. Tapi begitu kita lihat ada orang mati, apa yang kita lihat? Orang ini sudah tidak bisa lagi bernapas, orang ini sudah tidak bisa lagi makan. Habis itu yang kita lihat apa? Orang mati ini pendem di kuburan. Di kuburan hanya 2 kali berapa meter? 1 meter ya. Dikali lubang, dipendam. Itu yang akhirnya terkesan di dalam pikiran kita bahwa mati itu tidak enak. Mati adalah sesuatu yang menjadikan nikmat-nikmat dunia ini terputus. Memang Nabi itu pernah bilang, ya, apa kata Nabi? Ingatlah olehmu hadhihi ladzat, sesuatu yang akan memutus kenikmatan. Jadi Nabi memang juga secara logika itu mendekatkan pada kita bahwa kematian itu yang kita sering lihat kalau orang mati sudah selesai, nggak bisa makan, nggak bisa ini, nggak bisa gerak, bahkan mandi aja nggak bisa, akhirnya dikubur. Nah kita begitu melihat kuburan 1 meter kali 2 meter, kayak enak banget ya, nggak bisa gerak dan seterusnya. Itu yang terkesan dalam pikiran kita, yang akhirnya kita semua takut dengan kematian. Itu pandangan logika manusia, beda dengan pandangan orang mukmin. Orang-orang Yahudi sama dengan kebanyakan orang melihat kematian itu adalah sesuatu yang memang memutus kenikmatan dunia. Makanya kita semua berlari. Ini pandangan umum dulu ya, tapi beda dengan pandangan orang mukmin. Bagaimana orang mukmin melihat kematian? Mereka melihat orang mukmin, apalagi kalau itu ada di medan jihad, mereka melihat kematian itu adalah pintu untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar sesuai dengan keyakinannya. Kalau dulu di zaman sahabat, zaman Rasulullah, masih sering terjadi peperangan ya bagaimana kita lihat sahabat-sahabat tadi yang disiksa, yang keluarga Yasir itu harus mati mempertahankan keimanannya, kemudian sahabat-sahabat yang lain sampai di zaman Sayyidina Umar ketika zaman peperangan itu semua sahabat ketika di medan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu melihat kematian itu adalah gerbang perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Sang Kekasih. Jadi nggak takut mati. Itu yang menjadikan orang-orang Romawi, orang-orang Parsi pada waktu itu melihat kaum muslimin, kaum mukminin itu sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi satu umat, satu generasi yang tidak takut mati. Sementara kebalikan, ya, mereka orang Romawi, orang Parsi melihat, aduh, kalau aku mati, aku nggak bisa ketemu Muhammad.
aku nggak bisa berzina, aku nggak bisa menikmati kenikmatan dunia. Itu yang mereka rasakan. Sementara orang mukmin pada waktu itu, para sahabat, kematian syahid adalah pintu gerbang masuk surga. Jadi pandangannya berbeda. Ya, tapi sekali lagi secara umum, ya, kita manusia itu selalu menghindari kematian. Makanya Rasulullah sebenarnya anak sekalian itu menginginkan agar kita itu harus punya niat mati syahid. Ayo, siap gak mati syahid? Oh, jangan bilang siap atau begitu ada yang kayaknya bersenjata dan peluru. Itu biasanya kita. Contoh kecil saja di Indonesia. Sampai kenal Imam Samudera, Nurdin Top. Ya. Ada pelaku teror, ya, teroris yang dulu ngebom. Apa yang menjadikan mereka itu berani membawa bom? Ayo, gimana saja? Bawa bom di sini, begitu dia cetek, habis badannya, hancur dulu lantai. Ada juga yang memang sengaja dipasangin bom, tapi apa namanya, repotnya itu dari jauh. Kenapa mereka siap mati? Itu keyakinan. Jadi mereka itu dengan keyakinan yang salah. Kalau sahabat kan mati syahidnya betul, ya, karena dibimbing oleh Rasulullah. Mereka tahu bagaimana perang, bagaimana mati syahid itu diajarkan oleh Rasulullah, oleh sahabat. Jadi kematian mereka diilahi kalimatillah untuk membela Islam dalam jalan yang benar. Tetapi mereka ini yang kemarin tahun berapa ya, tahun 90-an, itu masa-masa mungkin ada di antara kalian belum mengalami atau tidak mengalami, alhamdulillah. Pada waktu itu meriskan. Ya, jadi pada masa-masa itu mereka itu orang-orang yang sudah didoktrin, dicuci otaknya bahwa siapa saja yang membunuh pemerintah yang dianggap tidak mengikuti syariat Islam, membunuh mereka itu adalah syahid. Itu dicuci. Nah, kapan nyucinya? Nyucinya itu seperti seumuran kalian ini. Saya itu termasuk pernah di masa Samawiyah dulu, masa SMP. Saya pernah ikut doktrin ini. Untungnya saya diselamatkan oleh Allah. Ya, jadi di waktu Samawiyah dulu, saya itu masuk salah satu pesantren. Di situ ini otak saya disebutkan dari Quran, dari hadis tentang mati syahid, tentang membela agama. Ya, dalilnya membela agama. Tapi artinya kemudian siapapun yang ada di sekitar situ, ngebom orang di mall, ya, di jalan raya, itu adalah mati syahid. Pokoknya niatnya itu membunuh polisi pada waktu itu. Itu sudah ada dalam pikiran saya. Ya, alhamdulillah Allah kemudian menuntut saya ke jalan yang benar sehingga saya bisa memahami bahwa Islam itu tidak seperti itu. Jihad tidak seperti yang didoktrinkan oleh orang-orang itu. Ya, jadi kalau kapan kita berjihad, ya kalau kita mau berjihad fisabilillah, kita harus tahu dulu musuh kita siapa, musuh kita itu pakai apa. Nah, kalau di Indonesia, kalau dulu waktu zaman Belanda perang itu pakai senjata, baru bilang syahid perang. Ya, untuk membela negara, membela agama pada waktu itu baru bisa dikatakan syahid. Ya, karena dulu kita dijajah oleh Belanda pakai senjata. Makanya dulu Hasyim, ya, itu mendakwakan fatwa jihad. Siapa yang perang melawan penjajah, ya, demi agama, demi negara, bangsa, maka mati syahid. Ayo, betul. Karena musuhnya dulu jelas penjajah. Nah, kalau kemarin tahun 90-an, jadi ada doktrin itu anak-anak sekalian, dan sekarang embrio itu masih ada.
Saya harapkan kalian hati-hati, ya, hati-hati kalau mengguru. Kalau sampai mengguru, ada doktrin yang mengatakan bahwa kita ini negara zalim, pemerintah ini harus diperangi, polisi ini harus dibunuh. Nah, itu salah satu tanda paham radikal yang harus kalian hindari. Ini berbahaya buat negara kita. Ya, negara kita ini memang bukan negara Islam, tapi negara yang terbentuk atas dasar perjanjian bersama bahwa kita harus hidup berdamai. Paham ya? Jangan sampai kalian nanti dicuci otaknya, kemudian membenci salah satu pemerintah. Kalau sekarang misalnya pemerintah Prabowo, ini zalim, ini naik, bunuh, gitu kan? Nah, itu berbahaya. Tidak boleh. Kalau ada yang mendoktrin kalian, ini polisi jahat, ini zalim, caranya untuk menghilangkan itu dengan mengangkat senjata, dengan membunuh, bahwa itu adalah salah satu tanda itu paham radikal. Hati-hati. Ada jalurnya, ada jalannya. Kapan kita berjihad dengan senjata, kapan kita berjihad dengan ilmu, kapan kita berjihad dengan ekonomi, dan seterusnya. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi anak-anak sekalian, bahwa kematian yang kita yakini bahwa semua pasti bakal mati, tapi kita hanya harus meyakini bahwa kematian itu adalah kebenaran. Ya, walikulli ummatin ajal. Ya, kematian manusia itu pasti akan mendapatkan ajal, pasti. Kita nggak bisa mati, nggak bisa menghindari kematian. Kita hanya harus terus berusaha bagaimana kematian kita itu nanti ada dalam kebaikan. Kita mati dalam thalabul ilmi, kita mati dalam mencari nafkah, itu saja. Kalian ini lagi duduk seperti ini, tahu mati, atau di pondok, di kamar, sakit, mati, syahid sampean. Karena apa? Karena keberadaan kalian itu ada di tempat di mana kalian sedang belajar. Orang yang mencari nafkah, ya, seorang guru, tukang beca, itu lagi gojek dan lain sebagainya, mereka sedang berjuang di jalan Allah untuk menafkahi keluarganya. Tahu-tahu ajalnya sampai di jalan raya, matinya syahid. Walaupun kelihatannya matinya kecelakaan, mati syahid, mulia. Itu tukang sampah, ya, dengan kesabaran dia tetap istiqomah, dia tetap beriman, dia sabar menghadapi hidup yang susah, dia mencari makan, dia tidak minta-minta. Ya, saya kemarin itu bertemu dengan ibu-ibu mbak-mbak yang memuti plastik botol gelasan itu sedang jihad untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau dia mati, itu dia mati dalam keadaan syahid. Ya, dan ini juga kalian perlu pahami bahwa yang namanya mati syahid nggak harus selalu di medan perang yang katanya itu billahi kalimatillah itu. Ya, semua sesuai dengan apa yang ada pada posisi kita. Saya dalam posisi seperti ini, kalau mati kita syahid. Ya, karena apa? Karena saya sedang menyebarkan ilmu. Kalian yang lagi duduk atau mati, nggak ada yang tahu. Dan jadi kita nggak boleh menuduh seseorang di jalanan yang mati. Oh, dia mau kasih mamang yang matinya bukan di masjid. Nggak semua orang dari saya ada di masjid, karena sesuai nanti dengan niatnya, dengan apa yang diperjuangkan oleh orang itu. Ya, nah itu namanya butuh iman. Tapi sekali lagi, pandangan manusia secara umum tentang kematian kita pasti menghindari, dan itu yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Enggak bisa kita menghindari kematian, siapapun kita.
musamma, ajal itu sudah ditentukan. Begitu dia datang, ya sudah, dia tidak akan bisa tertunda atau dimajukan. Satu detik pun nggak bisa. Ya, dimanapun. Dulu ada kisah bagaimana